Jaga jangan ada yang duduk di sini ya. Jangan ada yang di sini. Assalam
halaman 534 setelah Ar-Rahman, nomor surahnya 56. Halaman yang sama 534. Kalau sama, kalau nomor surah pasti sama, nomor surahnya 56. Ya, tidak ada yang ngobrol. Kalau ada yang ngobrol boleh berdiri ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatun
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعزيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا
wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sama-sama melaksanakan kegiatan spiritual ya, development atau pengajian pagi Jumat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan pagi ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah di kota Mekah lebih dari 10 tahun namanya, atau sekitar 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Banyak mengalami rintangan, halangan, kemudian cacian, makian, dan bukan tanggung-tanggung Nabi itu bahkan mau dibunuh ya. Kalau sudah dibilang bodoh, dibilang orang gila, orang sihir, itu sudah menjadi hal yang sudah sangat lumrah orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad ketika itu. Namun Nabi sabar menghadapi gangguan orang-orang Quraisy dengan kesabaran. Kemudian sampai puncaknya di malam hari, orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul. Mereka mengumpulkan para pemuda-pemuda yang pilihan, yang sangat kuat dan tangguh. Pada setiap kabilah dipilih satu orang pemuda. Kenapa? Supaya nanti ketika keluarganya Nabi Muhammad akan menuntut balas, mereka tidak akan berkutik, karena yang membunuhnya semua suku, semua kabilah Arab ketika itu. Karena keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muthalib, keluarganya Nabi Muhammad, walaupun banyak yang tidak Islam, tapi kalau keluarga mereka disakiti dan dibunuh, mereka juga tidak tinggal diam, karena masih kekerabatan kuat di antara mereka. Maka datanglah Abu Jahal. Jahal itu apa? Bodoh. Padahal itu hanya gelar saja. Padahal Abu Jahal itu bergelar Abul Hakam, bapaknya hikmah, karena beliau pemimpin Quraisy ketika itu, termasuk ya salah satunya. Namun Abu Jahal ini sebenarnya mengetahui Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, tidak pernah bohong, tidak pernah salah, tapi karena gengsi ya, karena gengsi akhirnya tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Itu Abu Jahal ya. Karena sombong aja, kayak iblis kan sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu sombong ya. Nah, kemudian malamnya sudah disepakati. Ketika itu Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, di rumahnya, di bawah ranjang beliau ternyata ada uang dirham dan dinar yang disimpan. Punya siapa? Ternyata di antara orang yang menitipkan uangnya kepada Nabi Muhammad itu Abu Jahal sendiri yang menitipkan. Kenapa? Karena Abu Jahal pun mengakui kejujurannya Nabi Muhammad dibanding teman-teman yang lainnya. Coba bayangkan, segi kejujuran aja Abu Jahal mengakui, tapi masih memusuhi. Karena Nabi mau hijrah ke Madinah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, engkau berbaring di ranjangku ini. Coba bayangkan, siapa yang berani tidur di ranjang yang ketika itu khawatir akan dibunuh oleh orang lain? Maka dengan
dengan keberanian Ali tersebut, beliaulah yang tidur di kamarnya Nabi dan ranjangnya Nabi. Kemudian Nabi berpesan, wahai Ali, ini ada dinar punya si A, punya si Fulan, punya Abu Jahal, nanti tolong kembalikan. Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah, di tengah malam yang gelap gulita, Nabi Muhammad mau keluar rumah. Ternyata di sekeliling rumah Nabi sudah berkumpul para pemuda yang jumlahnya puluhan. Istilahnya pagar betis, ya, jangankan manusia, ya, kucing aja nggak bisa keluar dari rumah Nabi Muhammad, akan ditebas oleh mereka. Bagaimana kalau dari depan ada musuh, dari belakang ada musuh, dari samping, dari atas, tidak bisa kemana-mana. Hanya satu saja, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam itu Nabi membaca, di Quran di surah Yasin disebutkan, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, di sekeliling mereka dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Apa yang Allah turunkan? Tentaranya satu saja, bukan malaikat. Apa yang Allah turunkan? Ngantuk, tidur. Ketika mereka semua di tengah malam itu tertidur semua, yang mereka sudah berjaga, yang rapat kaki-kaki mereka mengelilingi rumah Nabi Muhammad, tertidur. Satu pun gak ada yang bangun. Ya kayak ngantuk ya, gak mau ngopi gitu. Ya, ngantuk. Mereka semua tertidur. Kemudian Nabi Muhammad keluar, ambil pasir, taruh di kepala mereka satu-satu. Taruh satu pasir. Sampai beliau keluar dengan selamat. Akhirnya di pagi hari mereka baru bangun. Kok ada pasir di kepala saya ini? Tapi ketika bangun sudah siang. Itu Allah tidak menurunkan roket, kira itu rudal. Malaikat pun tidak, hanya satu aja, tidur aja. Pokoknya kalau semua tertidur, gak bisa apa-apain. Orang segagah apapun kalau tidur gak bisa apa-apain. Orang secantik apapun kalau tidur ya sudah, gak bisa apa-apain. Kemudian Nabi Muhammad keluar, kemudian beliau memanggil Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 onta terkuat dan terhebat ketika itu untuk menemani beliau hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah jaraknya lebih dari 400 km. Kalau perjalanan yang biasa bisa menempuh 10 hari sampai 2 minggu. Tapi ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang menentang maut, karena mereka dikejar dan dikepung oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya beliau menempuh jalan yang berbeda. Beliau bukan ke utara, ke Madinah. Nah, jadi kalau geografinya, Makkah itu di selatan, Madinah di utara. Beliau ke selatan dulu, keliling dulu, muter, dan bersembunyi di gua. Ayo, apa yang tahu guanya apa? Bukan. Ini nggak tahu. Sarangnya sudah hancur. Ini kok sarangnya utuh di sini? Oh, berarti nggak ada orang ini. Yang kedua, ada burung merpati yang mengerami telurnya di mulut gua. Ini rasanya tidak mungkin ada orang masuk ke dalam. Ini burungnya pasti lari, dan laba-labanya, sarangnya pasti hancur. Ketika itu Abu Bakar sudah menangis, karena kalau mereka ketahuan pasti mereka akan dibunuh di tempat, dan sudah dikepung ini. Abu Bakar menangis, tapi Nabi yang menenangkan. Tenanglah, Allah bersama kita.
Ketika mereka sudah putus asa, mereka turun dari gunung tersebut dan menjauh dari bukit Sur. Mereka menjelajahi menuju ke kota Madinah, bukan dari tempat yang biasa, bukan jalan yang biasa, malah dari jalan yang tidak biasa. Jadi di pinggir laut, ya. Kalau lihat peta kota Mekah dan Madinah, kalau di pinggir laut itu ada namanya pinggiran kota Jeddah. Kota Jeddah itu dekat pelabuhan. Ya, jadi zaman dulu itu Nabi Muhammad hijrah itu bukan jalur biasa, tapi lewat jalur yang dekat laut, yang jarang sekali dilalui oleh orang-orang. Bagaimana perjalanannya sampai kota Madinah? Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan, dan pekan datang juga insya Allah bertepatan dengan awal bulan Muharram, peringatan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra